lahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu, serta peserta Zoom sekalian yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah partisipannya sekarang udah ada 30 ya, Insya Allah nanti berjalannya Zoom akan terus bertambah. Baik, kepada semua peserta Zoom, saya mohon untuk di-unmute dan kalau misalkan tidak ada kendala lain hal sebagainya, boleh di-on cam seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, serta peserta Zoom semuanya, selamat datang di dalam acara LDP MCC dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tokoh Muhammadiyah, baik dari pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan ranting yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada yang terhormat dan yang kami banggakan serta kami tunggu-tunggu ya, kami tunggu-tunggu pembicara kita yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ibu Riri. Waalaikumsalam, Mbak Salma. Suara saya terdengar nggak ya? Suara Ibu terdengar jelas. Soalnya di sini lagi hujan deras banget nih, mudah-mudahan jelas. Oh iya. Ibu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Salma juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Dan kita juga sebenarnya sudah tersambung dengan Ibu Ratna, cuman tadi Ibu Ratna lagi izin sebentar. Oh, ya. Ibu jadi mohon maaf, Ibu Ratna agak telat sedikit. Iya. Baik, Ibu Bapak serta teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berjumpa sebelum puasa nanti, insya Allah puasa lusa. Baik, insya Allah puasa lusa kita masih bisa bertemu dan masih sinau bareng. Main-main belum. Aku nunggu kamu pulang. Ya, di-mute dulu ya, sebentar. Oke, kalau misalkan tadi sampai mana? Oh ya, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali ya. Kalau dalam bahasa Jawa tuh sinau ya, atau belajar bareng sebelum puasa. Insya Allah puasa akan dilaksanakan tanggal 2, Njeh. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat dari pengumumannya, insya Allah tanggal 2 bulan April. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di sini akan bersama-sama belajar tentang Crazy Rich versus Sharky Rich. Wow. Wow, murah banget. Pasti teman-teman semua sering yang ngedengar kata, wow, murah banget gitu. Nah, fenomena-fenomena tentang Crazy Rich itu banyak ya terdengar di kita. Bahkan nggak sering kita juga latah gitu mengikuti trennya sampai akhirnya nggak sedikit dari kita justru malah menimbulkan masalah lain seperti FOMO. Yang akhirnya apa? Akhirnya dampak pada kepada psikis kita. Dan semoga Bapak Ibu sekalian di sini serta teman-teman semua sehat dan sehat walafiat, yang walaupun lagi sakit semoga diberikan hikmah atas penyakitnya dan diberi kesembuhan. Dan kemudian sholawat beserta salam marilah kita bersama junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Dari zaman yang nggak tahu apa-apa sampai sekarang zamannya flexing. Masya Allah ya. Innalillahi. Sekarang mungkin teman-teman juga udah pada paham ya di media sosial lainnya. Udah banyak banget ya pamer-pamer kekayaan seperti itu. Terus apa sih dampaknya kepada kita semua gitu? Kalau yang kita tahu selain FOMO kita makin meningkat, selanjutnya apa lagi sih dampaknya? Dan ada istilah baru nih dari pembicaraan kita malam hari ini, yaitu apa sih sebenarnya Sharky Rich ini gitu? Dan apa sih yang akan kita bahas? Udah penasaran mungkin ya teman-teman juga, makanya ikut kajian ini. Untuk itu supaya tidak berlama-lama ya, langsung saja saya buka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu serta teman-teman semua, dua pemateri yang sudah saya singgung di awal ini, yang pertama ada Ibu Riyadi Utari MPSI psikolog. Beliau merupakan psikolog dari berbagai macam konsultan dan juga ini banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya. Dari 2014 sampai kini masih menjadi anggota HIMSI, Himpunan Psikologi, kemudian dari 2017 sampai 2021 Sekretaris APSI PTM, 2017-2021 anggota API Pusat dan Jawa Barat,
Kemudian 2020 sampai 2025 itu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Nah, untuk pemateri pertama ini Ibu yang kerap dipanggil, yang biasa dipanggil Ibu Riri. Dan kita juga sudah tersambung kepada Ibu Riri. Assalamualaikum Ibu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nih kayaknya dilihat dari wajah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian udah penasaran nih, apa sih yang mau Masya dibahas dari Allah. Ibu Riri? Ibu mungkin boleh spill sedikit dulu deh, sedikit dulu. Apa sih yang mau Oke. dibahas? Ya ini sebetulnya ini ya gregetan juga ya, ini memang bahasan yang memang lagi hits ya Mbak ya sekarang ini ya, tentang crazy rich gitu ya. Ini juga betul kata Mbak Salma tadi, ini tuh istilah-istilah yang sebetulnya mungkin sudah kita kenal, tapi istilah ini menjadi baru ketika dibumingkan pada saat ini gitu loh. Mungkin gaya-gaya ini sudah ada dari dulu gitu ya Mbak ya, tapi cara penyampaiannya, cara istilahnya itu baru, jadi seolah baru padahal enggak gitu Mbak Salma. Ya, nanti mungkin nanti saya akan menyampaikan mengenai sebetulnya nih orang crazy rich itu punya kepribadian kayak apa sih? Kemudian orang seperti apa sih yang bisa kena sama crazy rich? Mungkin gitu kali ya. Dan bagaimana sih dulu waktu zaman Rasulullah ada nggak sih crazy rich gitu Mbak Salma? Barangkali itu ya bisa bocoran-bocorannya. Berarti nanti kita akan membahas sampai ke zaman Rasulullah ya. Ya, sedikit boleh lah, insya Allah. Oke. Nah, teman-teman untuk itu jangan kemana-mana ya, selalu stay aja di sini karena pembahasan ini sangat menarik. Dan mungkin kita juga udah tersambung dengan pembicara kedua, ada Ibu Ratna. Assalamualaikum Ibu Ratna, apakah sudah tersambung? Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin Ibu Ratnanya masih belum bisa tersambung. Dan daripada berlama-lama, langsung saja kita dengarkan kajian dari pembicara pertama. Tapi sebelum saya serahkan, teman-teman, saya akan memberikan rules atau memberikan pengumuman sedikit lah, informasi sedikit, bahwa jika ada yang ingin bertanya, nih takutnya teman-teman lupa sama pertanyaannya, silahkan taruh pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Dan nanti sesi pertanyaan ada di akhir atau setelah pembicara kedua. Dan kalau misalkan, aku pengennya ngomong langsung karena nggak bisa ditulis dengan kata-kata seperti itu, boleh banget, silakan diklik tombol raise hand di Zoom teman-teman. Di situ ada raise hand biar saya bisa kelihatan siapa yang mau ngomong langsung gitu ya. Nanti bisa dipersilahkan untuk berbicara langsung jika ada waktu ya teman-teman ya. Baik, untuk itu langsung saja monggo saya serahkan kepada pembicara pertama, kepada Ibu Riri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali sebetulnya saya malam ini masih bisa berbagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu semua, yang saya sebetulnya dapat tugas dari Mbak Ratna nih ya, kemarin mengenai crazy rich. Waduh, saya bilang gitu ya, ini seru juga nih ya untuk dibahas. Memang saya belum pernah membahas ini sebelumnya begitu ya. Mungkin saya mau menyapa dulu mungkin beberapa tokoh ya di MCCC. Ada Bapak Arif Jamali Muiz, barangkali mungkin sudah bergabung atau belum ya. Lalu ada Pak Ugum, kemudian ada Ibu Nia, Ibu Dita, dan Mbak Ratna sekaligus narasumber pada hari ini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi semacam masukan atau sedikit ilmu untuk teman-teman dan juga saya sendiri gitu teman-teman. Sebelumnya mudah-mudahan suara saya jelas ya, karena memang ini saya lagi di Bandung. Teman-teman ada di mana ya rata-rata? Mungkin di daerah Jogja, mungkin ada di Bandung nggak di sini ya? Ada yang di Bandung nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, di Bandung lagi hujan deras ya teman-teman ya, ibu bapak semua. Jadi ini saya lagi mencari posisi di mana suaranya agak diredam. Jadi mungkin agak sedikit gelap ya wajah saya di sini karena tadi saya deket cahaya, tapi sekarang saya nyari yang agak diredam suaranya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat malam ini ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk mau bersemangat gitu belajar sampai malam hari ini. Oke, istilahnya kita mau membahas tentang istilah flexing ya, flexing. Mungkin saya izin share screen, bisa langsung ya Mbak Salma? Bisa Ibu. Oke. Sebentar. Belum bisa. Sudah Mbak, sudah saya jadikan co-host Mbak. Oke. Ya. Nah, apakah sudah muncul Mbak?
Sudah Ibu, sudah muncul. Sudah ya, coba saya. Nah, ini full screen ya, Mbak ya? Full screen. Oke, baik. Ibu Bapak, beserta teman-teman semua, hari ini kita membahas tentang yang lagi hit saat ini, yaitu Crazy Rich versus Shari Rich. Sebetulnya kalau untuk yang Shari Rich-nya hanya selintas ya Bapak Ibu, karena mungkin kapasitas saya juga, saya menyesuaikan dengan kapasitas saya. Jadi saya coba menyorotinya dari segi psikologi di dalam hal Crazy Rich-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, istilah flexing ini sebetulnya bukan hal baru. Istilahnya mungkin baru, tapi sebetulnya perilakunya tidak baru gitu. Jadi flexing ini dulunya di apa namanya disadur dari bahasa dari istilah orang Indian di mana mereka itu memamerkan otot-ototnya gitu ya, kekuatannya gitu untuk beradu satu sama lain. Jadi istilah flexing itu dari sana. Nah, dari secara harfiahnya flexing ini artinya pamer, Bapak Ibu dan teman-teman semua, pamer sebetulnya, jadi pamer. Kemudian menurut Cambridge Dictionary menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Jadi tetap aja pamer ya, kalau kita lihat dari istilah ini tetap aja intinya adalah pamer, menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Nanti mungkin saya akan membahas sedikit kepribadian seperti apa sih yang senang melihat orang lain tidak senang dengan apa yang ada, dia senang melihat orang lain menderita ya teman-teman. Ada kepribadian seperti itu gitu ya. Oke. Nah, penyebabnya ternyata beberapa riset gitu ya, beberapa penelitian, beberapa kajian secara psikologis mengatakan bahwa penyebabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang flexing, orang yang memamerkan harta bendanya itu mengira orang lain terkesan dengan pencapaian mereka, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi mereka merasa bahwa orang lain itu senang melihat mereka bahagia, terkesan gitu ya, apalagi ya terkagum-kagum melihat pencapaian yang mereka dapat. Hal ini kemudian diperkuat ketika mereka merasa senang, akan muncul istilahnya hormon dalam tubuh kita. Otak kita akan mengeluarkan satu hormon ketika kita merasakan senang, Bapak Ibu. Namanya hormon dopamin. Mungkin pernah dengar ya istilah hormon dopamin. Maaf. Ketika kita merasa senang, ketika kita merasa bahagia, itu muncul hormon dopamin dalam otak. Nah, hormon dopamin ini mengulang kembali apa yang dia rasakan. Ketika dia merasa senang, dia merasa orang lain terkesan dengan pencapaian mereka, mereka merasa senang, diulang kembali perilaku itu, ulang lagi, mulai flexing lagi, dapat lagi keluar lagi hormon dopaminnya, flexing lagi, terus seperti itu Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi itu yang terjadi kenapa mereka terus-menerus melakukan flexing di media sosial khususnya. Kemudian penyebab lainnya adalah kebutuhan akan eksistensi ternyata. Jadi orang-orang seperti ini butuh media, butuh tempat untuk menunjukkan. Nah, mungkin dulu di zaman orang tua kita barangkali gitu ya, belum terlalu banyak media-media untuk bisa menyalurkan flexing ini. Susah gitu, mungkin hanya orang-orang yang mampu atau orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan orang yang punya media sosial gitu yang dulu surat kabar barangkali ya, hanya sebatas itu yang bisa eksis. Tapi saat ini dengan adanya media sosial yang begitu marak, banyak ya sampai TikTok dan sebagainya, itu eksistensi seseorang itu tersalurkan, bahkan tidak terbatas gitu ya. Kalau mau bisa gitu, kalau kamu mau silahkan gitu kan, tidak ada batasan. Kemudian penyebabnya adalah kurang empati. Ini ada kaitannya juga dengan kepribadian tertentu Bapak Ibu dan teman-teman. Jelas ya, dengan dia flexing, dia sebetulnya tidak terlalu peduli dengan apakah orang-orang yang sedang melihat itu merasa tidak seperti dia tidak merasakan penderitaan orang lain yang tidak seperti dia, kurang empati. Jadi yang dia lihat adalah saya dan saya gitu ya, bagaimana saya. Kemudian ternyata penyebab lainnya adalah menutupi perasaan rendah diri. Kemungkinan ya, orang yang flexing itu adalah orang yang dulunya direndahkan, dia tidak ada penghargaan dari orang lain, dia tidak punya tempat untuk bisa menunjukkan dirinya. Maka ketika dia merasa bisa menunjukkan dirinya saat ini, dia akan melakukan itu, semacam bukan balas dendam ya, tapi semacam
wahana gitu ya, saya saat ini bisa menunjukkan diri saya siapa. Nah, itu menutupi perasaan rendah diri. Dengan saya memperlihatkan saya kaya, meskipun itu bukan milik saya, orang lain tidak akan melecehkan saya. Begitu. Jadi menurut dia, dengan dia menunjukkan barang-barang itu, orang lain akan menghargai saya. Ada prinsip juga mungkin dalam dirinya bahwa ketika kamu mau eksis di dunia ini, maka kamu harus menunjukkan kekayaanmu. Ketika kamu mau eksis, maka kamu harus memperlihatkan harta bendamu. Nah, itu yang dia pahami, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian saat ini flexing juga dikatakan bahwa itu adalah salah satu strategi marketing katanya ya. Ambil contoh Doni Salmanan kemarin ya. Jadi ternyata Doni Salman itu bagi-bagi, itu kan kejadiannya di Bandung ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman semua di tempat saya, dekat rumah saya ternyata itu, dekat Universitas Muhammadiyah Bandung juga ada di situ, dekat situ. Dia waktu itu bagi-bagi uang berapa miliar di perempatan jalan, gitu, di perempatan jalan. Dengan harapan orang lain tuh menjadi kepo dan mau bergabung sama dia. Oh, bisa nih uang 40 juta jadi 5M dalam waktu 2 hari gitu ya. Beberapa kepribadian tertentu dia akan terbuai teman-teman, ibu-ibu, bapak ibu semua. Jadi merasa bahwa oh bisa nih kayaknya kaya, orang dia bisa kok kaya, kenapa saya tidak gitu ya. Jadi itu adalah strategi marketing. Flexing itu menarik perhatian orang lain. Begitu. Mbak Salma, kalau saya bicaranya terlalu cepat nggak Mbak? Enggak, Ibu. Enggak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ternyata ada kepribadian-kepribadian tertentu yang menentukan dia bisa menjadi crazy rich. Jadi kalau istilah crazy rich itu sebetulnya kan orang yang tiba-tiba kaya gitu ya, tiba-tiba kaya. Tapi mungkin istilah di sini adalah orang kaya lah gitu ya, orang kaya raya kalau kita bisa melihat. Ada orang tertentu dengan kepribadian tertentu yang memiliki memang dia punya potensi untuk menjadi real crazy rich. Biasanya orang-orang ini memiliki penampilan yang sederhana, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Penampilannya sederhana, dia merasa tidak perlu dengan saya tidak memperlihatkan kekayaan saya, toh saya tetap kaya, gitu. Jadi dia tidak merasa perlu untuk memperlihatkan itu. Ada juga yang memang sudah mendarah daging kayaknya gitu ya, secara materi. Memang udah dari sananya gitu. Jadi dari lahir juga udah bersin uang ya, kayaknya gitu ya. Nangisnya juga udah nangis uang, bukan air mata gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Jadi dia tidak merasa lagi harus pamer gitu ya. Kemudian pribadinya tertutup biasanya. Kenapa tertutup? Bukan dia tidak mau bergaul, tapi dia merasa bahwa investasi saya tidak perlu harus diumbar-umbar gitu. Jadi dia merasa itu sudah hanya beberapa orang tertentu yang dia percayai, yang bisa dia anggap bisa dia share. Itu pun kalau yang penting, kalau enggak terlalu. Biasanya orangnya seperti itu. Biasanya pribadinya memilih-milih, tertutup gitu ya, lebih ke sana. Kemudian dikenal karena bisnis gitu ya. Di Indonesia ini banyak sekali para pebisnis yang sebetulnya tidak dikenal di kalangan kita yang memang bukan di kalangan bisnis, tapi di kalangan bisnis sendiri mungkin dia terkenal gitu, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Kemudian bisnisnya berkelanjutan. Dia jelas karena real crazy rich itu dia pasti akan memilih media dan dia hanya mau menampilkan sesuatu yang menurut dia menguntungkan ke depan. Gitu ya. Kalau tidak menguntungkan ngapain? Tapi dia juga tidak mau umbar tanpa spekulasi yang tidak jelas gitu ya. Itu adalah real crazy rich personality-nya. Nah, kalau dalam psikologi ada juga crazy rich yang abal-abal dengan 3 kepribadian yang menurut saya ini adalah yang mendekati Ibu Bapak dan teman-teman semua. Setelah kita belajar, mungkin di sini ada teman-teman anak psikologi ya yang mungkin sudah mengenal teori Milon gitu ya. Kalau saya masih mengandalkan Milon untuk kepribadian. Nah, ini ada 3 kepribadian yang sepertinya mendekati atau memang punya kecenderungan dimiliki oleh si para crazy rich abal-abal ini. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada kepribadian yang disebut dengan narsistik gitu ya. Memang dalam kepribadian itu sebetulnya tidak ada yang benar-benar murni narsistik, tidak ada yang benar-benar murni histrionik atau benar-benar murni sadistik. Yang namanya kepribadian selalu ada campurannya. Jadi tidak ada orang benar-benar satu kepribadiannya yang benar-benar murni, itu nggak ada. Gitu ya, pasti ada campurannya. Tapi dominannya kemana gitu ya. Nah, pertama ada kepribadian narsistik gitu ya. Dia fokusnya pada diri sendiri sebagai pusat eksistensi. Bagaimana dia sebetulnya nggak peduli sama lingkungan, yang penting adalah bahwa ini adalah tentang saya dan saya. Makanya biasanya yang dia perlihatkan adalah
setelah dia memperlihatkan foto-fotonya atau gambar-gambarnya gitu ya, dia akan memuji dirinya sendiri lagi. Wah, saya hebat ya, saya sudah dapat ini. Hebat ya, saya punya ini gitu ya. Jadi dia biasanya mulai memuji-muji dirinya sendiri. Karena pusat eksistensinya adalah pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tidak peduli pada ide, kepercayaan, dan nilai orang lain. Jadi yang karena dia fokusnya sama diri sendiri, maka ide orang lain, nilai orang lain itu adalah nomor 2. Gitu ya, dia tidak peduli lagi. Kemudian kurang empati jelas ya, karena menurut dia perasaan orang lain itu atau mengapa saya harus merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika orang lain juga belum tentu merasakan apa yang saya rasakan. Jadi tetap aja pusatnya ke dia lagi. Kemudian dia akan terlibat pasif dengan dunia dan berharap orang lain akan membantu terlepas mereka akan memberikan timbal balik atau tidak. Jadi orang-orang narsistik ini dia akan tidak terlalu banyak terlibat dengan hal-hal yang menurut mereka tidak menguntungkan mereka. Kalaupun mereka terlibat, biasanya orang narsistik akan mencari sesuatu yang lebih hebat. Jadi dia bergantung, misalnya gini, ada orang yang kaya, kemudian crazy rich, dia merasa sudah kaya, kemudian dia akan menempel pada orang yang lebih kaya lagi, dengan harapan dia akan menjadi semakin lebih pamornya lebih meningkat. Gitu. Dia akan memilih orang-orang yang menguntungkan dirinya. Lagi-lagi ya, kembali kepada eksistensi dirinya. Semua itu berkaitan dengan dirinya. Bagaimana saya akan semakin hebat. Gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Itu narsistik. Kemudian ada lagi kepribadian histrionik namanya. Biasanya orang-orang histrionik ini dia mencari perhatian dengan gigih. Mau misalnya dia pakai mobil yang warnanya gonjreng gitu misalnya, mobilnya apa ya Mbak Salma, mobil yang keren tuh apa Mbak Salma? Mobil Tesla, Bu. apa? Ya mobil itu ya. Oh, ya, mobil itu misalnya mobilnya keren gitu ya. Nanti warnanya merah gitu misalnya. Merah gonjreng. Nah, itu biasanya orang-orang histrionik gitu. Kenapa? Dengan merah gitu kan mobilnya lewat orang pasti ngelirik ya. Ih, mobil apa tuh gitu kan. Oh, warnanya merah. Biasanya orang histrionik. Mengekspresikan emosi dengan cara dramatis dan karismatik yang dangkal. Biasanya orang histrionik itu dia punya banyak teman tapi tidak sahabat. Paham ya Ibu Bapak ya? Maksudnya dia punya banyak relasi mungkin tapi dangkal. Relasinya hanya sebatas bisnis. Gitu. Ketika udah nggak diperlukan ya sudah lepas. Itu biasanya orang-orang histrionik seperti itu. Dia tidak sabaran. Orang histrionik itu biasanya tidak sabaran, impulsif. Kalau saya mau ya beli aja. Kalau saya suka ya beli aja, gitu ya. Doni Salmanan kemarin cerita misalnya dia beli mobil dia yang dia suka itu lah ya untuk istrinya. Itu dia beli hanya dalam hitungan menit. Karena dia suka, dia japri orangnya berapa sih? 5M misalnya. Oke, langsung ditransfer sama dia saat itu juga gitu ya. Jadi sangat impulsif. Kalau saya suka ya ambil gitu ya. Keadaan emosi intens diikuti periode kebosanan. Orang histrionik gampang bosan biasanya. Gonta-ganti gitu misalnya. Secara materi, secara investasi itu bisa gonta-ganti. Lalu mengeluarkan banyak energi untuk memenangkan hati orang lain dan jarang merasa puas dalam waktu yang lama. Pokoknya gimana caranya orang lain tetap ke dia perhatiannya. Mau teriak-teriak, mau pakai baju yang menarik perhatian, aneh kadang-kadang gitu ya. Yang penting orang lain terpusat, tertuju pada dia. Itu orang histrionik. Oke, kemudian ada lagi kepribadian sadistik namanya Bapak Ibu. Kepribadian sadistik ini tidak hanya melulu mengenai perilaku yang fisik gitu ya. Mungkin kita selama ini berpikiran bahwa yang namanya sadis itu sadistik itu sadis gitu ya, sadis misalnya mutilasi gitu, bukan seperti itu. Tapi pertama dia menemukan bahwa persepsinya ya orang sadistik itu menemukan bahwa menimbulkan rasa sakit dan penderitaan orang lain telah memberikan kenikmatan dan kesenangan dalam hidup mereka. Jadi istilahnya senang dalam penderitaan orang lain itu orang sadistik. Jadi mungkin teman-teman di sini jangan hati-hati ya mengatakan kamu tuh ke temannya misalnya kamu tuh senang ya aku menderita gitu misalnya. Itu jangan-jangan dia punya kepribadian sadistik. Bukan seperti itu ya. Jadi itu orang-orang sadistik seperti itu. Misalnya kemarin kan dia menipu banyak orang. Orang lain menderita atau mungkin kasus dulu itu ada travel haji itu ya, salah satu travel haji. Kan itu dia menarik banyak orang, menarik hati banyak orang. Orang lain menderita, belum tentu semuanya diumrohkan kan akhirnya. Nah, tapi dia merasa ada kepuasan pada saat itu ketika orang lain
tidak menikmati kesenangan. Nah, itu adalah orang-orang yang sadistik. Nah, tujuan akhirnya adalah membawa penghinaan, degradasi, atau kegelisahan emosional dari orang lain. Ketika orang lain sedih, ketika orang lain itu merasa kecewa, dia merasa justru itu tujuannya. Ada kepuasan di situ untuk dia. Ibu. Oke. Oke, kemudian Prof. Renal Kasali, PhD, mengatakan bahwa orang kaya yang sesungguhnya tidak ingin menjadi pusat perhatian, gitu ya. Sebab ada sebuah pepatah yang mengatakan poverty screams, but wealth whisper. Jadi kemiskinan itu yang biasanya harusnya menjerit-jerit, diperlihatkan kadang-kadang, gitu ya. Yang terlihat itu kemiskinan. Kalau orang kekayaan itu biasanya silent, gitu, tersembunyi, gitu biasanya. Menurut salah satu pepatah, gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ini sebetulnya bisa didebat ya, apakah benar sebetulnya crazy rich itu flexing itu ada positifnya gitu ya. Tapi ini Ibu baca dari beberapa kajian gitu ya. Ternyata mungkin ada sisi positifnya katanya dari flexing. Pertama, seseorang termotivasi untuk menjadi sukses. Jadi dengan dia bisa nih punya mobil nih yang seperti ini, saya juga mau gitu misalnya ya. Mungkin seperti itu. Kemudian Crazy Rich juga dapat membantu orang lain dan bisa menjadi salah satu strategi marketing. Iya, tapi memang pada saat ini Crazy Rich malah merugikan ya. Jarang ada Crazy Rich yang benar-benar membantu orang lain. Ini mungkin bisa diperdebatkan kembali atau ditanda tanya lagi ya, dipertanyakan kembali apakah benar. Kemudian hidup menurut manfaatnya, ketidakmanfaatan dari flexing ini adalah hidup semakin konsumtif untuk terus menjaga dukungan orang lain. Hari ini dia memperlihatkan mobilnya misalnya Jaguar gitu ya, kemudian besoknya limosin gitu misalnya ya. Gimana caranya orang lain itu tetap terjaga perhatiannya ke dia? Itu orang-orang yang flexing gitu teman-teman. Jadi hidupnya semakin konsumtif. Hari ini saya cuma pakai tas merek A, besoknya yang B ya, besoknya yang harga miliaran ya, misalnya terus seperti itu. Lalu tak jarang menghalalkan berbagai cara. Ini juga salah satu dari kepribadian sadistik sebetulnya. Dia akan nggak peduli orang lain rugi, nggak peduli merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Yang penting saya dapat. Itu salah satu kepribadian dari sadistik. Yang penting orang lain dapat, saya dapat. Orang lain mau menderita atau tidak, saya tidak peduli. Gitu ya. Kemudian seseorang menjadi terobsesi ingin cepat kaya secara instan. Nah, kalau ini mungkin ada kaitannya juga dengan bagaimana dia dididik, pola asuhnya seperti apa. Kadang-kadang anak-anak yang dididik secara impulsif itu adalah anak-anak yang permisif biasanya ya, dibolehin aja sama ibunya, ini boleh diikutin, ini itu. Jadi dia inginnya semua serba instan, gitu ya, serba instan. Ketika dia mendapatkan kesempatan sebagai si Doni Salmanan misalnya begitu ya, dia akan inginnya semua serba instan. Saya mau ini ya 23 tahun, bayangkan ya, 23 tahun dia sudah membekali minimal 800 miliar, bayangkan. 23 tahun. Mau cari di mana pekerjaan yang 800 miliar, teman-teman? Gitu ya. Oke, dengan dia kondisi hanya tamatan SD ya, atau tidak tamat, Ibu lupa. Itu adalah kondisi yang menurut Ibu dipertanyakan. Kan orang-orang pasti berpikir bahwa dia aja bisa nggak sekolah, ngapain aku sekolah gitu kan akhirnya ya, yang pesan yang ditangkap oleh anak-anak gitu ya. Lalu empatinya berkurang. Jelas tadi ya sudah dibahas bahwa empatinya pasti akan berkurang. Nah, kemudian kita mungkin Ibu membahas sedikit ya ini mengenai gimana sih flexing dalam Islam yang syar'i itu sebetulnya. Jadi kalau hukum pamer dalam Islam itu jelas pamer itu riya gitu ya, pamer itu riya. Mau bagaimanapun pamer itu riya. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi jelas bahwa riya itu artinya sombong. Sekecil apapun yang ingin kita perlihatkan pasti itu ada unsur-unsur riyanya gitu sebetulnya ya. Jadi itu harus dihindari. Nah, ini mungkin berkenalan tadi ya, Ibu katakan bahwa Ibu ingin memperlihatkan bagaimana sih crazy rich zaman Nabi gitu ya. Ada 5 nih katanya crazy rich zaman Nabi. Jangan salah bahwa Nabi juga kan Rasulullah itu kan orang kaya ya teman-temannya, jangan salah. Nabi kita itu sangat kaya gitu ya. Dan dia berteman dengan crazy rich zaman beliau juga. Sebenarnya crazy rich-nya beneran ya. Jadi zaman Nabi itu bukan crazy rich yang abal-abal gitu ya, karena mereka memang
betul-betul memang orang saudagar, orang kaya, dan memberikan hartanya untuk di jalan Allah gitu teman-teman. Nah, jadi kalau dibilang syar'i rich itu seperti apa? Syar'i rich adalah ketika kita punya harta dibelanjakan di jalan Allah, itu intinya, dibelanjakan di jalan Allah. Nah, contohnya pada Abdurrahman bin Auf. Itu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, terkenal memiliki keahlian dalam berbisnis. Saat beliau wafat, bayangkan ya, masing-masing istrinya memperoleh warisan 100.000 dinar. Total kekayaannya saat itu bahkan mencapai 3,2 juta dinar atau kalau sekarang dirupiahkan 6,2 triliun rupiah. Itu pun masih ada aset lain berupa 100 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing. Jadi Masya Allah ya teman-teman, itu adalah harta kekayaan teman-teman Nabi. Kemudian ada lagi Zubair bin Al-Awwam, teman-teman. Zubair bin Al-Awwam ini dia pemilik julukan sang pembela Nabi. Bukan hanya mahir berperang sambil menunggang kuda, beliau juga cerdas mengelola kekayaan yang sebagian besar berbentuk tanah dan rumah. Gitu ya. Zubair tercatat mempunyai sebuah padang belantara, beliau pun memiliki 11 rumah megah di Madinah, 2 di Basra, 1 di Kufah, dan 1 lagi di Mesir. Gitu. Ketika wafat, harta warisannya berjumlah sekitar kalau dirupiahkan 3,5 triliun rupiah. Masya Allah ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mengelilingi Nabi, orang-orang kaya yang mengelilingi Nabi. Kemudian kita berkenalan lagi dengan Talhah bin Ubaidillah. Nah, Talhah ini merupakan sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Ketika meninggal, dia meninggalkan kekayaan sebesar 200.000 dinar dan 2,2 juta dirham. Jika dikonversi ke rupiah saat ini, maka total kekayaannya sekitar 540 miliar rupiah. Jadi Masya Allah, dan dia tidak ada kesan untuk pamer-pamer gitu teman-teman pada saat itu. Selain mungkin medianya tidak ada, dia pun memang berada di jalan Allah ya, dibimbing oleh Allah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kita bisa lihat di sini bagaimana dia punya uang miliaran rupiah dan dia tetap menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini yang hits juga ya, Utsman bin Affan, teman-teman ya. Utsman bin Affan ini kekayaannya juga triliunan rupiah. Beliau pernah membiayai seluruh perlengkapan dan logistik perang Tabuk, mewakafkan sumur yang dibelinya dari seorang Yahudi dengan harga di luar nalar gitu ya, dan masih banyak lagi bukti kedermawanannya gitu ya. Jadi intinya adalah pada saat ini Crazy Rich itu hanya mementingkan diri sendiri pada akhirnya kebanyakan, tapi tidak di jalan Allah, sehingga apa yang dia hasilkan karena berawal dari sesuatu yang tidak halal kebanyakan, maka akan selesai pun dengan cara yang tidak wajar gitu teman-teman. Gitu ya. Lalu mungkin ada yang di sini yang mengatakan gimana Bu, orang-orang yang mungkin di luar PPT Ibu ya, gimana sih orang-orang yang bisa terjebak oleh buayannya Crazy Rich gitu ya. Orang-orang yang bisa terjebak dengan buayannya Crazy Rich itu rata-rata adalah orang yang pertama, dia ingin serba instan, segalanya ingin serba instan. Oh dia bisa, saya juga bisa deh dengan cepat. Kemudian dia biasanya orang-orang yang dependen, malas dependen dalam artian di sini bergantung pada orang sepenuhnya, bergantung pada orang lain sepenuhnya. Jadi dia tidak punya effort, tidak punya inisiatif lebih untuk berusaha gitu teman-teman. Jadi gampang tertipu gitu, gampang tertipu ya. Jadi mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk ke dalam golongan-golongan itu begitu ya. Dan kita memahami adanya proses. Jadi perlunya adanya proses itu di situ ya. Nah, maka dari itu istilahnya Buya Hamka mengatakan bahwa bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, tapi kekayaan ialah kekayaan jiwa. Baik, barangkali sebegitu dulu ya Mbak Salmai, apa yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Silakan jika ada nanti pertanyaan, mudah-mudahan bisa Ibu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas materinya. Sama-sama. Wow, ternyata seperti itu ya Bu ya. Crazy Rich Syar'i dan Crazy Rich abal-abal. Crazy Rich abal-abal. Dan kalau misalkan The Real of Crazy Rich itu justru dia yang diem-diem ya Bu ya. Karena takut hartanya dimalingin, hartanya dicuri, dibobol gitu ya Bu. Jadi justru diem-diem. Dan pada zaman dulu juga kalau sebutan Crazy Rich itu mungkin kita sering dengar anak singkong gitu ya Bu ya. Nah itu juga bisa masuk Crazy Rich mungkin Bu. Nah mungkin juga kalau bahasa kitanya Bu, apa benar ya Bu ya, kalau flexing itu kayak kalau zaman dulu disebutnya OKB.
orang kaya baru. Orang kaya baru, betul. Ya, Bu, ya. Kaget Jadi gitu ya Mbak Salma ya. langsung pamer gitu, biasanya emas gitu ya Bu ya, segini sekujur gitu. Mungkin seperti itu kali ya bahasa yang bisa kita cerna gitu, yang bisa Salma ringkas untuk bisa dipahami. Nah, selanjutnya teman-teman tadi juga udah dijelasin sama Ibu Riri tentang syar'i rich itu bagaimana seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak takut miskin gitu ya Bu ya, tidak takut miskinnya dalam artian sedekah tapi tanpa harus diposting gitu, sedekah tanpa harus dibilangin. Kalau kata ustazah saya dulu tuh bilang gini ya Bu ya, tangan kanan yang sedekah, tangan kirinya disembunyikan. Jangan tahu, betul. Iya. Betul. Kayak gitu. Nah, itu mungkin yang crazy rich syar'i gitu. Semoga kita semua di sini menjadi crazy rich yang syar'i dan tidak crazy duniawi gitu. Nah, tapi ini kayaknya Bu belum lengkap nih Bu, kayaknya belum, masih agak kurang, masih bertanya-tanya gitu tentang crazy rich lagi, dan mungkin akan dilengkapi dengan pemateri kita yang selanjutnya nih. Masya Allah, kita sudah tersambung dengan Ibu Ratna Yunitastiani Subarjo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salma. Oke, Ibu sudah siap? Insya Allah. Mohon maaf tadi, Teh Riri. Iya Mbak, nggak apa-apa. Emak-emak ini biasa sibuk ya Mbak. Iya. Oke. Kebetulan anak sedang lomba, jadi tadi nganter dulu. Ya gitu. Jadi mohon maaf harus menyesuaikan rolling. Nggak apa-apa Mbak. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan pembicara dari Ibu Riri. Selanjutnya kita akan bersama dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna ini seorang dosen di Unisa, juga seorang psikolog dan penulis, dan Ibu Ratna juga sama seperti Ibu Riri juga sebagai narasumber di berbagai media, baik online maupun offline. Nah, teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah setelah pembicara kedua, akan saya bacakan dan akan disampaikan ke pembicara yang akan menjawabnya. Dan kalau ada yang mau bertanya langsung, nanti akan ada sesi tanya jawab, dan tolong untuk raise hand supaya saya tahu ini siapa yang ingin bertanya. Nah, untuk itu teman-teman semua langsung saja saya serahkan kepada pembicara kedua, yaitu Ibu Ratna. Kepada Bu Ratna dipersilahkan. Terima kasih Mbak Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas Mbak? Jelas Ibu. Oke, baik. Sugeng Dalu. Selamat malam semuanya yang sudah berkenan rawuh hadir di Zoom online malam ini. Tadi saya ngintip tamu malam ini, suatu kehormatan bisa rawuhan Ibu Aisyah Indati. Apakah masih bergabung Ibu? Assalamualaikum Bu Aisyah Indati. Kemudian tadi saya lihat juga ada Bu Rosmita dari Unisa. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Kemudian ada Bapak Ibu ini yang biasanya menjadi peserta pengajian Muhammadiyah with You juga ikut bergabung ya Mbak Salma. Ada Bu Zamzama, kemudian Pak Fajar Wibawa ini dari Kalimantan ini Mbak Riri. Kemudian ada Pak Mirwanto, ada Bu Miati Hamid ini dari Goa, dan Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ada beberapa rekan-rekan mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa juga yang malam ini bergabung. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan untuk bergabung malam ini. Kita belajar bareng-bareng. Tadi saya menyimak sedikit dari yang disampaikan Mbak Riri. Jadi memang perbedaan zaman ini membuat semuanya menjadi berbeda ya. Termasuk apa yang tadi disampaikan sebagai satu bentuk kepribadian ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu justru mereka kebanggaannya itu ditunjukkan diam-diam dan hanya di hadapan Allah gitu. Tapi kebanggaan orang-orang sekarang sepertinya kalau sosial tidak mengakui atau sosial tidak memperlihatkan kebanggaan itu dengan like mungkin, atau dengan komen mungkin, atau dengan respon sesuatu yang
terlihat oleh orang lain, misalnya channel YouTube, kemudian ada subscribe dan sebagainya, itu rasanya kok tidak sempurna ya begitu. Jadi era kecanggihan teknologi semakin ke sini itu bisa membuat kita, kalau lagunya Ikke Nurjanah itu terlena gitu ya. Jadi kita terlena nih dengan zaman gitu. Tapi semoga kita yang hadir malam ini bukan merupakan salah satu dari bagian yang terlena dengan perkembangan zaman tadi. Semoga kita termasuk yang bisa mengerem ya. Karena kita harus punya rem gitu. Siapa yang bisa menjadi rem? Diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua siapa lagi? Support system kita tentunya. Nah, support system itu siapa? Bisa jadi dukungan dari keluarga. Tadi kan Bu Riri sudah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang bergabung malam ini, bahwa ada pola asuh tuh di situ, gitu. Nah, sampai segitunya ya, pola asuh itu bisa mempengaruhi nih karakter, bisa mempengaruhi kepribadian kita. Karena memang segala sesuatunya dibentuk, bentukan awal itu dari keluarga. Bagaimana pendidikan di dalam keluarga, bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan orang tua kita itu sadar atau tidak sadar, pasti ada yang kita warisi. Gitu ya. Oke, kita nanti akan lihat bareng-bareng. Misalnya seperti apa sih? Ada nggak yang bisa nyontoin? Kebiasaan dari orang tua yang entah sadar atau tidak sadar itu sebenarnya kita warisi loh. Tapi mungkin kita nggak sadar aja gitu ya. Ada hal-hal yang menurut kita negatif. Enggak, saya nggak mau kayak ibu saya kalau marah-marah itu sukanya banting pintu misalnya. Nggak mau saya, Mbak Salma misalnya begitu. Nggak mau ibu, saya nggak mau gitu. Contoh ya misalnya Mbak Salma. Tetapi barangkali ketika Mbak Salma dalam kondisi banyak masalah, kemudian di dalam banyak masalah tadi ternyata Mbak Salma mungkin karena masalahnya terlalu banyak dan berat, sehingga Mbak Salma butuh tempat untuk curhat nih. Tapi Mbak Salma menahan diri misalnya. Kenapa? Karena merasa sebagai sarjana psikologi, gengsi dong gitu. Apa kata dunia misalnya begitu, atau saya misalnya sebagai psikolog, gengsi dong kalau saya sampai curhat. Apa kata dunia, masa sih psikolog nggak bisa nyelesain masalahnya, tapi bisa bantuin orang lain nyelesain masalah orang lain gitu. Nah akhirnya ketika banyak sekali tumpukan masalah tadi, bisa jadi yang kita tolak bahwa enggak, saya nggak mau ikut-ikutan orang tua saya kalau marah-marah pakai banting pintu. Dalam kondisi kita kurang mampu untuk bisa mengelola apa yang kita alami itu bisa jadi. Ternyata kita melakukan hal yang sama. Maka yang namanya pola asuh tadi itu sangat berpengaruh ya pada bentukan bagaimana kepribadian kita. Tadi kalau disampaikan Bu Riri, di situ ada dependent gitu ya Bu Riri ya. Ada suka bergantung gitu ya, suka menggantungkan kepada orang lain. Nah, coba dilihat yuk. Kita termasuk itu enggak sih? Jangan-jangan itu nanti jadi bibit deh. Jadi bibit apa? Jadi bibit untuk kemudian muncul nih yang namanya crazy-crazyan gitu. Nah, sekarang eranya lagi crazy-crazyan. Yang booming lagi ini gitu ya. Padahal kadang-kadang kita juga suka latah nih, hanya ikut-ikutan. Tapi tren nih. Trennya di mana? Media sosial. Kenapa kita ngikut-ngikut yang tren kayak gitu? Ya karena kalau nggak ikut, nanti dikira ketinggalan zaman dong gitu. Jadi, nah ini kadang-kadang ambigunya di situ ya. Yang baik bolehlah diikutin. Kalau yang buruk, ya sebaiknya sedapat mungkin kita nggak terlalu ngikut. Nanti jadi FOMO ya, Mbak Salma ya. Kalau apa-apa diikutin gitu ya. Oke. Nah ini, saya hanya melengkapi saja karena tadi Bu Riri sudah banyak menyampaikan ya, mengupas dari sisi psikologi. Karena kebetulan saya dan Bu Riri ini sama-sama dari klinis nih. Jadi kita sama-sama mencintai klinis. Jadi kalau ngoprek-oprek gitu ya, itu sangat mendalam ya. Makanya tadi sampai kepribadiannya apa, dikorek satu persatu ya.
Oke, kita lihat di sini. Flexing pengertiannya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Riri. Nah, itu berkembang pertama sebetulnya. Nah, ini kita hanya ngikutin tren sebetulnya. Kenapa bisa begitu? Pengaruh media sosial. Jadi kalau dulu apa yang terjadi gitu ya, di tempat lain itu kan kita nggak ngerti. Zaman saya waktu saya kenal HP pertama kali, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya kenal HP pertama kali itu ketika saya kuliah, itu pun sudah semester berapa ya waktu itu? Mungkin semester 3 atau semester 4. Dan HP-nya segede pisang. Bisa ngebayangin nggak? Saya nggak tahu. Dulu Teh Riri waktu kenal HP pertama kali waktu kuliah semester berapa ya gitu. Wah, ini jadi kelihatan angkatan berapa ini ya? HP-nya segede pisang gitu. Kenapa bisa dibilang segede pisang? Karena HP-nya gede banget. HP bisa ada yang kecil, ya gede juga ada gitu ya. Tapi di dalamnya kan sudah bisa macam-macam. Sampai foto aja itu ngalah-ngalahin aslinya kita gitu ya. Maksudnya produk dari HP itu lebih canggih gitu ya. Nah itu. Nah tapi eranya semakin ke sini memang banyak sekali hal-hal yang kalau saya bilang itu tidak asli ya. Itu seperti dimanipulasi. Eranya memang era manipulasi gitu. Sehingga kenapa? Sehingga orang-orang akhirnya kemudian memanfaatkan itu. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, itu sangat baik, sangat bagus gitu ya. Misalnya apa? Manipulasi untuk kebaikan misalnya. Mohon maaf, mungkin misalnya ada kakek nenek kini yang mungkin giginya gitu ya sudah lengkap. Lalu dimanipulasi dengan cara apa? Pakai gigi palsu. Kelihatannya giginya kan jadi utuh. Tetapi sebetulnya alat bantu gigi palsu tadi ada manfaatnya untuk apa ya? Pertama terlihat jadi lebih cantik, lebih gagah gitu ya kalau kakek kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk mengunyah makanan lebih sempurna sehingga makanan yang masuk ke dalam badan itu menjadi lebih mudah dicerna oleh usus kita, oleh pencernaan kita, alat pencernaan kita di dalam tubuh. Sehingga nanti gangguan pencernaan juga berkurang misalnya pada kakek nenek kita yang sepuh. Nah, itu kalau manipulasi tadi itu dipakai untuk hal-hal yang positif. Atau misalnya, berapa banyak kita lihat sekarang kaki palsu ya? Karena apa? Misalnya mungkin karena kecelakaan harus pakai kaki palsu gitu. Bahkan saya pernah lihat di tayangan YouTube ya, ada seorang tukang Gojek gitu ya, demi untuk bisa bekerja menghidupi keluarga saking semangatnya dalam bekerja gitu ya, sehingga knalpot pun bisa jadi kaki palsu gitu. Nah itu kan berarti ada manipulasi yang dipakai. Manipulasi apa? Manipulasi kaki untuk apa? Untuk bisa tetap berjalan atau menggunakan kaki yang mungkin sebetulnya cacat itu gitu. Ya. Mohon maaf sebentar. Nah, tetapi kalau manipulasi tadi dipakai untuk hal-hal yang negatif, ya tentu akhirnya akan menjadi satu tipuan yang memang betul-betul tipuan. Misalnya seperti apa? Misalnya ya tadi ya kecanggihan kamera tadi. Berapa banyak kita lihat entah itu di YouTube atau TikTok gitu ya. Sebetulnya wajah aslinya nggak pakai bulu mata. Sebetulnya wajah aslinya mungkin, mohon maaf, mungkin agak berjerawat bagaimana gitu. Tetapi terlihatnya dari kamera HP yang super canggih itu, nggak usah sebut merek ya, pasti udah tahu lah semuanya gitu, apalagi generasi muda ini ya. Itu bahkan muka kita bisa terlihat sangat mulus gitu. Jadi sekarang nggak usah payah-payah kayak zaman dulu kalau mau ambil foto gitu, payah-payah kita pergi ke studio, sekarang nggak perlu. Bahkan dimanapun kita dengan gaya apapun kita udah bisa ngambil foto. Nah, tapi kadang-kadang itu dipakai untuk dalam tanda kutip menipu. Termasuk ketika booming yang namanya tadi ya crazy rich. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Riri bahwa bahkan untuk beberapa bisnis
uang. Dari 50.000 bisa beranak pinak. Kalau kita dalam kondisi yang sehat, logika kita sehat, psikologis kita sehat, kita mikir dong, masa iya sih? Masa iya gitu ya? Masa iya 50.000 bisa beranak sampai kemudian jadi 100 juta, kayak uangnya kemudian dihambur-hambur gitu. Kita lupa, kecanggihan teknologi itu bisa memotong adegan per adegan, bahkan sampai terlihat sangat halus. Mungkin hanya seperti ahli Roy Suryo saja ya, yang akhirnya bisa menganalisa. Ini adalah potongan-potongan yang sebetulnya ini manipulasi gambar kepala apa dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, itu pentingnya kita punya ilmu gitu. Majelis-majelis seperti yang diusung oleh LDP MCCC seperti malam ini sebetulnya salah satu ajang belajar. Sebenarnya dimanapun kita lah. Saya pribadi, saya menganggap bahwa siapapun yang saya temui dan itu membawa manfaat untuk saya, membawa pelajaran untuk saya menyebutnya guru. Nggak peduli misalnya mungkin itu adalah Mbak Salma sekalipun. Bahkan anak kecil sekalipun, bahkan Lupna, anak saya 3 tahun. Kadang-kadang saya juga dapat ilmu loh dari seorang Lupna gitu. Jadi sebenarnya dimanapun kita bisa belajar. Dan belajar harus sepanjang hayat. Ya, itu kan karena memang ya sudah begitu dari Rasul juga disampaikan belajar sepanjang hayat gitu. Jadi jangan merasa putus asa, apalagi teman-teman nih mahasiswa gitu ya. Biasa kalau udah dapat nilai jelek lalu kemudian sekarang sukanya apa? Manipulasi. Manipulasinya apa? Manipulasi verbal gitu ya. Ini kan karena gitu, padahal maksudnya manipulasi verbal adalah mengkambing hitam gitu ya. Ada aja. Nah, nanti kalau kita belajar ilmu psikologi, defense tuh. Gitu nggak Mbak Salma? Mbak Salma ini yang kemarin habis wisuda, masih ilmunya nyantol di kepala ya. Ini defense nih, apa ini? Gitu ya. Nanti model defense-nya macam-macam, yang rasionalisasi dan lain sebagainya gitu. Oke, kita kembali ke tema di sini. Jadi sebenarnya tadi ya, memang sekarang zamannya apa-apa dimanipulasi, maka kita harus punya ilmunya. Jadi kita bisa mikir dengan logika kita bahwa, oh iya, ini rasional, ini nggak rasional. Kalau kita ngerasa bahwa ini nggak rasional, cari support sistemnya kita tadi, menguatkan kita. Kadang kita nggak bisa loh dibikin kuat sendiri oleh diri kita. Yang namanya manusia kan kadang doyong-doyong kanan, doyong-doyong kiri, ya nggak sih? Kadang kita kalau lagi hati kita jembar tuh luas ya, hati kita luas, pikiran kita lagi bersih gitu, kita bisa mikir untuk bisa doyong-doyong kanan, ikutin yang baik-baik. Tapi kadang-kadang tadi mungkin lagi sumpek, utang juga lagi banyak, begitu lihat uang beranak pinak, tadi rasanya wow gitu. Tapi kita lupa tadi bahwa itu bisa diedit-edit tuh, tayangan video kok gitu ya. Oke. Ini udah, tadi ya udah. Nah ini ya, mungkin saya akan melengkapi dari yang disampaikan oleh Bu Riri tadi. Ada istilah begini teman-teman sekalian. Kere munggah bale. Nah ini istilah Jawa. Ada yang tahu nggak artinya? Kalau ada yang tahu artinya, tapi nggak boleh googling ya, jujur ya, jangan manipulasi saya. Jujur. Menurut teman-teman aja deh, saya alhamdulillah ada beberapa buku yang udah saya tulis. Ini kemarin terakhir ada buku ke-25 yang udah saya tulis. Salah satu buku nanti akan saya kirimkan. Yuk, siapa aja boleh menjawab. Jawabnya raise hand ya, nggak pakai di kolom chat. Dan tidak boleh googling. Siapa yang mau ngejawab? Kere munggah bale, itu tuh apa sih maksudnya? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba, teman-teman? Ibu ini ada yang raise hand. Oh, ada Pak Fajar. Monggo Pak Fajar. Kirim nggak balik, artinya orang yang dulu tidak memiliki eksistensi, setelah dia dihormati orang, mempunyai pengaruh, dia kemudian kelihatan sombong ya, kelihatan dia dulu
tidak tahu sejarahnya, dulu tidak pernah tahu bahwa hakikatnya dia itu adalah bagian dari manusia yang lain, tetapi dia merasa apa ya, besar kepala lah bahasanya seperti itu. Jadi ada itu. Oke, nggih. Baik Pak, mendekati benar. Tapi Matur nuwun sudah menjawab. Nanti saya kirimkan, mohon alamatnya diberikan kepada Mbak Salma. Akan saya kirimkan buku berjudul Romantika Jiwa, Psikologi Positif. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Oke, baik. Saya sambung lagi ya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kere munggah bale itu artinya adalah ketika dulu kita mungkin ada dalam kondisi yang berkekurangan, tidak nyaman, tertindas. Ada dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi kemudian mohon maaf sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, nah jadi kere munggah bale itu tadi dulu dalam keadaan tertindas gitu ya. Nah sekarang ketika sudah jadi orang gitu, itu seolah-olah sangat bangga dengan pencapaiannya. Jadi seolah-olah ingin bercerita pada dunia, hey lihat saya sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Saya sekarang sudah menjadi orang yang paling kaya. Maka kemudian ada istilah muncul crazy-crazyan tadi. Nah, ini berawal dari mana? Dulu awalnya sebenarnya terjadinya di barat sana ya, di Amerika Serikat gitu. Jadi diawali dari kalau di Amerika Serikat sana itu kan memang ada apa istilahnya? Ada beberapa yang kemudian membuat mereka dijauhi gitu ya. Salah satu isu itu adalah tentang kulit hitam dan kulit putih gitu. Jadi ketika ada warga dari kulit hitam kemudian bisa menjadi orang yang terpandang, ternama, punya kedudukan atau punya kekayaan yang lebih, itu seolah-olah mereka merasa bahwa saya hebat sekali sekarang. Semua orang harus melihat kehebatan saya. Nah, itu sejarahnya kenapa kemudian muncul yang namanya crazy-crazyan ini. Nah, kemudian dibahas juga gitu ya oleh apa? Oleh majalah. Satu majalah waktu itu adalah Psychology Today gitu. Apa yang diceritakan di situ seolah-olah itu adalah hal yang benar ketika dulunya kita dalam kondisi yang nuwun sewu gitu, kere tadi atau tertindas atau ada di bawah atau ada dalam kondisi kurang beruntung, berkekurangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian menjadi orang sukses itu seolah-olah boleh atau dilakukan pembenaran. Seperti afirmasi diri kita, saya sekarang luar biasa, saya sekarang hebat, saya sekarang dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau itu ditempatkan ke diri kita sendiri, tanpa kemudian ada sifat pamer kepada yang lainnya, itu boleh-boleh saja menguatkan diri kita sendiri seperti halnya kalau di dalam satu metode terapi, itu kan ada self-talk ya. Berbicara dengan diri sendiri, afirmasi kepada diri sendiri. Sayangnya, era media sosial ini membuat kita tadi merasa orang lain tuh biar ngerti, orang lain tuh biar tahu semua, seluruh dunia biar ngerti bahwa saya sudah sampai bisa begini, dan begini. Gitu. Jadi nanti saya akan lebih bahas tentang ini ya, teman-teman sekalian. Ini. Ada topeng, ada pencitraan gitu. Ini tuh beneran memang murni gitu ya. Murni itu dikatakan sebagai ini ya. Bentar. Ini dalil tadi sudah disampaikan Bu Riri, nanti saya bahas sedikit aja nih. Topengkah itu atau asli? Topeng itu apa maksudnya? Topeng tahu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Topeng itu adalah sesuatu yang kita pakai gitu ya. Kita pakai untuk menutupi wajah asli kita. Ada tarian namanya tarian topeng. Yang digunakan adalah bentuk fisik
benar-benar fisik topengnya untuk menutupi wajah asli kita. Itu topeng fisik, beneran topeng fisik. Nah, tetapi topeng yang dimaksud di sini ini adalah kalau seorang ahli psikologi bernama Jung, gitu ya, alirannya adalah psikoanalisa. Topeng yang dimaksud di sini adalah topeng dari wajah sosial kita. Jadi misalnya nih, ketika kita menampilkan diri kita tidak apa adanya diri kita di depan orang lain, mungkin kita sedang menggunakan topeng kita. Ada dalam salah satu iklan itu disebutkan berapa lapis gitu ya. Tapi itu iklan ini sih, iklan makanan gitu. Tapi nyambung ke sini kenapa? Ya berapa lapis topeng yang dipakai gitu. Kalau kata Ariel, buka dulu topengmu gitu ya. Buka dulu topengmu, wajah aslimu mana gitu. Tapi kalau kata iklan makanan itu berapa lapis, ratusan gitu. Mungkin iya. Mungkin seperti para crazy rich yang sekarang ini mereka sedang ada beberapa orang yang mereka naik daun di media sosial. Mungkin banyak sekali topeng-topeng yang mereka pakai. Kenapa begitu? Tadi disebutkan oleh Bu Riri bahwa ada gangguan kepribadian di sana. Beberapa macam disebutkan tadi. Bisa jadi iya. Kenapa? Pribadi asli mereka itu ditutupi oleh topeng sosial mereka sendiri. Satu topeng menutupi mereka ketika ada orang lain menanyakan, beneran nih dari usaha bisnismu? Kalau itu tidak benar, mereka akan pakai topeng yang lain lagi. Jadi topengnya bisa jadi memang ratusan. Semakin sering kita menggunakan topeng, bahkan kadang-kadang mungkin kita lupa wajah asli kita itu sebetulnya yang mana. Saking seringnya kita pakai topeng, ketemu si A, kita pakai topeng berapa lapis, besok ketemu si B, si C, si D, semuanya kita seolah-olah pakai topeng. Gitu. Tapi sebetulnya setiap kita, ketika kita memang tidak dalam kondisi nyaman berbicara dengan orang lain, mungkin kita memang menggunakan topeng. Tetapi topeng-topeng ini adalah topeng-topeng yang bisa jadi adalah topeng yang tidak mengarah pada gangguan kepribadian. Misalnya seperti apa? Sebentar, nggih. Ini kok baterainya udah mau habis. Sebentar, mohon maaf. Saya 1 menit saja sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, misalnya ini, topeng yang memang biasa kita gunakan, misalnya seperti ini. Saya dengan Mbak Salma itu mungkin tidak terlalu dekat. Tetapi saya dengan Mbak Riri, misalnya saya lebih dekat. Kenapa? Karena lebih kenal duluan dan lebih banyak berinteraksi dalam banyak acara, misalnya begitu. Sehingga ketika saya berbicara dengan Mbak Salma, mungkin saya akan menggunakan intonasi yang lebih ramah gitu ya. Kemudian saya ketika tertawa gitu mungkin saya masih jaim-jaim di depan Mbak Salma. Tetapi kalau saya di depan Mbak Riri atau Bu Riri, mungkin saya sudah kalau tertawa kadang-kadang suka kelepasan misalnya begitu. Itu sebetulnya ketika saya berinteraksi dengan Mbak Salma, saya pakai topeng. Tapi topeng ini adalah bukan topeng sesuatu yang kemudian mengarah untuk bisa jadi semacam gangguan kepribadian untuk diri kita. Itu contoh. Jadi ketika kita berinteraksi dengan seseorang, apalagi itu interaksi awal, kita kan masih mempelajari dulu. Orang ini gimana ya? Pak Fajar ini seperti apa ya orangnya? Kira-kira menyenangkan nggak? Kira-kira nanti kalau diajak ngobrol bisa simpen rahasia nggak? Misalnya begitu. Kita masih cari-cari dulu. Seperti apa nih? Seperti apa gitu. Nah, sehingga kita perlu menggunakan topeng. Kan nggak mungkin kenal awal misalnya dengan Pak Fajar, lalu langsung ketika diajak cerita tentang sesuatu, langsung tertawanya terbahak-bahak, ngomongnya juga sudah ngalor ngidul, misalnya begitu. Kan enggak. Nah, itu adalah wajah sosial kita yang itu bisa jadi
adalah sesuatu yang wajar, mengarah pada sesuatu yang mengakibatkan gangguan kepribadian tadi. Tapi kalau topeng dipakai, seperti halnya misalnya ada kasus ya, teman-teman tahu semuanya ya, inisial I gitu ya, kemarin kan habis ditangkap karena ternyata ada manipulasi bisnisnya gitu kan, untuk dia bikin sedemikian rupa konten supaya orang percaya bahwa itu benar-benar bisnis yang membuat dia menjadi seorang miliarder gitu, padahal ternyata bodong gitu ya. Nah itu ya berarti dia sedang menggunakan topeng sosial yang mengarah pada gangguan kepribadian. Apa misalnya? Bisa jadi histrionik, bisa jadi narsistik dan lain sebagainya tadi. Tapi karena tema kita nggak mendalam untuk menganalisa itu, hanya sekedar tahu, oh iya nih, ada nih, nanti sampai mengarah pada gangguan kepribadian, maka sebaiknya kita berhati-hati. Bahkan untuk kita pakai topeng yang mana itu, sebaiknya kita juga berhati-hati dengan diri kita sendiri. Gitu. Kalau orang awam mengistilahkan, persona itu seperti pencitraan ya. Kan sekarang tuh kita sering dengar tuh ya, pencitraan gitu. Seperti apa sih? Oh, ini lagi pencitraan nih, Mbak Nita nih lagi pencitraan misalnya begitu misalnya. Ya bisa jadi seperti itu gitu, yang ada di persepsi masing-masing. Nah, sehingga topeng-topeng ini tadi menurut orang awam dikenal dengan istilah pencitraan gitu. Kalau topengnya baik ya berarti membawa citra baik. Kalau negatif berarti bawanya citra buruk gitu ya. Mbak Salma, saya masih berapa menit lagi, Mbak? 2 menit lagi deh, Bu. 2 menit lagi, oke. Berarti saya tak langsung ke sini ya. Nah ini, topeng-topeng tadi itu seringkali kemudian harus kita harmonisasikan untuk kita bisa membuat yang namanya personal branding. Nah tuh, apalagi ini biasanya habis wisuda gitu ya. Dari tadi Mbak Salma terus yang disindir gitu. Habis wisuda gitu. Tapi itu adalah momen-momen yang biasanya memang kemudian orang membuat sesuatu yang mengarah pada personal branding. Sudah usia berapa, kemudian ditanya apa aja kegiatannya dan lain sebagainya, itu sebetulnya mengarahnya kepada personal branding nantinya. Branding apa yang mau kita bawa secara personal dari diri kita gitu. Nah, termasuk yang dilakukan oleh para crazy rich itu. Mereka juga melakukan sesuatu untuk bisa membranding dirinya. Tetapi seringkali branding yang mereka bawa itu adalah branding yang arahnya adalah pencitraan tadi. Karena apa yang ada di dunia nyata dan di dunia maya itu tidak sinkron, maka disebut pencitraan. Jadi teman-teman perlu tahu, personal branding dan pencitraan itu dua hal yang berbeda. Kalau pengen lebih jelas membaca tentang ini, saya nggak lagi promosi IG saya ya, Mbak Salma enggak, tapi saya memang nulis itu di IG saya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mau follow IG saya, RYS Subarjo, Mbak Salma boleh bantu untuk tuliskan di kolom chat ya. Gitu. Jadi saya ulas tentang apa sih bedanya personal branding sama pencitraan. Ya emang beda. Pencitraan itu yang kita bawa itu sebenarnya bukan hal yang asli dari diri kita. Pencitraan. Maka pencitraan itu kesannya negatif gitu. Ada beberapa tokoh kan yang kemudian dikomentari lagi pencitraan gitu. Tetapi kalau personal branding itu adalah bagaimana kita membranding diri kita sesuai dengan kondisi nyata. Kondisi nyata itu ada 3 hal. Di sini yang pertama adalah mempromosikan apa adanya diri kita. Benar-benar apa adanya diri kita. Kalau misalnya gitu ya, saya kebetulan puja kesuma ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasa saya itu kadang bahasa Jawa yang ngoko juga gitu. Ya kadang halus gitu. Orang awal ketemu saya dikiranya mungkin saya orang Solo gitu ya. Tapi kalau sudah mungkin beberapa kali ketemu saya baru tahu, oh kayaknya Solo juga enggak. Mbak Nita bahasanya rodo campur-campur gitu ya. Oh ya mungkin berarti Solo bagian mana nih gitu ya. Putri Jawa kelahiran Sumatera nih, makanya ada campuran Sumatera-Sumateranya gitu. Nah, tapi ketika kita mempromosikan diri kita apa adanya gitu ya, sesuai dengan apa yang kita punya, yaitu berarti kita termasuk bagian yang ini nih, personal branding bagian yang pertama.
Terus yang kedua apa? Mempromosikan versi yang lebih baik dari apa yang ada dalam diri kita. Jadi, kita mempromosikan diri kita ngambil yang baik-baik dari diri kita untuk kita tampilin. Kenapa kita ngambil yang baik-baik? Karena kita nggak mau orang lain meniru hal buruk dari diri kita. Mungkin ada yang punya prinsip gitu ya. Saya pribadi juga prinsipnya sama. Saya biasanya memakai yang kedua ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya mempromosikan versi yang lebih baik dari diri saya, artinya adalah saya hanya posting-posting yang hal-hal positif saja. Kalau itu hal negatif tentang diri saya tidak posting. Kenapa? Karena di dalam kita juga diminta untuk menutupi aib diri kita dan aib orang lain. Apalagi sampai ngomongin orang lain di wilayah ranah media sosial kita. Jangan sampai ya. Itu seperti halnya kita fitnah orang lain kalau itu salah. Kalau itu benar, itu juga kesalahan bikin dosa loh. Makin banyak yang baca, dosanya makin nambah buat diri kita. Berat nanti di akhirat. Nah, kalau itu misalnya nggak benar, jadi fitnah, kita kayak makan bangkai saudara kita. Jadi berhati-hati menulis. Bahkan nanti tangan kita akan ditanya kan di akhirat, kamu nulis apa? Apa yang kamu tulis itu benar kok gitu kan ya. Maka saya punya prinsip yang saya tulis ya udah hal-hal yang berkaitan dengan diri saya dan itu baik-baik aja. Jadi kalau orang lain baca mereka bisa semangat misalnya. Kalau orang lain baca mereka bisa ngambil manfaat. Bukankah itu juga membranding diri kita, tetapi hanya hal yang positif gitu. Nah, kemudian yang ketiga, berbicara tentang diri kita dan tidak dimanipulasi. Nah, yang ketiga ini maksudnya adalah yang ngomong baik, yang ngomong buruknya diri kita. Misal gitu ya, misal saya gitu, saya punya kebiasaan gitu misalnya, makan nggak teratur gitu misal. Terus kemudian kalau udah makan nggak teratur, terus makannya suka yang pedes-pedes, makanya mahnya sering kumat dan lain sebagainya. Misalnya saya curhat terus saya nulis itu di IG saya atau di FB saya. Nah, berarti saya pakai cara yang ketiga. Mau positif, mau negatif, itu terjadi pada diri saya dan asli apa yang ada di diri saya. Berarti saya lagi membranding diri saya yang seperti itu. Gitu. Ada manfaatnya juga, orang jadi belajar ketika baca hal-hal yang berupa hal yang negatif tentang diri saya tadi, misalnya mungkin supaya dia nggak ngulangin lagi kan. Gitu. Tetapi bisa jadi juga kemudian akhirnya membuat aib kita kan terbuka sendiri. Jangan-jangan justru malah membuat suatu saat kita jadi ngerasa, kenapa aku nulis ini? Kok malah jadi mengganggu pikiran kita sendiri, begitu ya. Jadi intinya adalah personal branding itu benar-benar apa adanya diri kita. Kalau kita udah mulai nulis, itu bukan diri kita, tapi kita tulis di situ supaya orang nge-like kita, nah tuh hati-hati. Itu namanya pencitraan. Jadi crazy rich tadi hubungannya dengan apa? Pencitraan. Tapi kalau syariah rich, tadi sudah disampaikan sama Bu Riri, itu berarti personal branding. Itu dari saya Mbak Salma, semoga bisa bermanfaat tentang ini, karena saya rasa kita semua membutuhkan untuk bisa membranding diri kita. Tetapi jangan sampai melakukan pencitraan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Salma. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Masya Allah, tadi udah ada pemateri 1 dan barusan juga ada pemateri kedua ya. Jadi pembicara kedua menjelaskan bahwa sebenarnya boleh, ya Bu ya, boleh kita memberitahukan keadaan gitu, tapi asal jangan memanipulasi gitu. Apalagi sampai bilang, wow murah banget, tapi ternyata wow mahal banget. Bilang murah banget karena ingin mempromosikan sesuatu yang ada di diri dia, padahal sejatinya itu sebenarnya mahal, dia itu cuma manipulasi. Guys, hati-hati. Apalagi sekarang ya Bu ya, lagi zaman-zamannya saham-saham kayak gitu. Nah, akhirnya kita keikut-ikutan, ikut main saham ini, tapi nggak tahu saham itu seperti apa, kayak gitu. Ikut-ikutan, akhirnya kebobolan. Ini seperti itu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan Crazy Rich versus Syar'i Rich ini, Masya Allah, dari pembicara pertama dan pembicara kedua cukup sudah sempurna sekali ya kita mendengarkan, dan ini juga sudah ada materinya. Sudah ada pertanyaannya. Oh ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin materinya nanti akan di-share Ibu di grup WA mungkin Ibu. Iya, di grup WA di info kajian MWY ya, Muhammadiyah with you. Ya. Nanti akan di-share di info kajian Muhammadiyah with you. Untuk yang belum hadir mungkin boleh
bagi linknya, Mbak. Iya, saya kopikan linknya, saya bagi linknya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang mau bergabung. Nah, Ibu, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Tadi juga dibahas tentang crazy rich, flexing, pamer kekayaan, dan terus ada istilah dengan personal branding. Nah, ini pertanyaannya menarik dari Mbak atau Ibu Sri Lestari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, pencapaian yang telah dicapai seseorang di media sosial itu apakah merupakan bentuk kesombongan atau pamer? Nah, ya kan kita sering ya, Bu ya, kalau misalkan abis ngisi atau abis, kayak saya pribadi nih, Bu ya, saya pribadi abis wisuda atau abis jadi moderator ini saya suka nge-upload gitu kan. Jadi saya kayak ngerasa, oh iya itu tuh sebenarnya saya ngasih tahu pencapaian saya atau pamer sih, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada bagaimana cara menghadapi seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Saya Sri dari Solo, Jateng. Halo, Assalamualaikum Ibu atau Mbak. Mungkin boleh pertanyaannya dijawab dulu oleh Ibu Riri dulu mungkin ya? Boleh Ibu? Ya, baik Mbak. Suara saya masih jelas dengar ya Mbak ya? Masih Ibu. Oke, izin Mbak Ratna. Oke. Ya Mbak Riri, silakan. Oke, ya pertanyaannya yang pertama, apakah jadi membedakan apakah dia pamer atau hanya ingin apa sih pencapaiannya boleh nggak sih upload gitu ya? Betul. Tadi sebetulnya sudah jelas dijelaskan oleh Mbak Ratna tadi apa yang dimaksud dengan apa namanya, sejauh mana sih kita boleh memperlihatkan apa yang kita punya gitulah ya, kira-kira. Selama sebetulnya kita memajang itu dalam, sebenarnya gini ya teman-teman semua dan Bapak dan Ibu, Instagram misalnya ya, Instagram itu yang saya tahu kenapa dia membentuk Instagram itu adalah memang pertama dulu untuk jualan, yang saya tahu untuk jualan. Jadi produk-produknya memang dipamerkan untuk jualan gitu ya, untuk jualan. Yang kedua adalah memang dia memamerkan hasil karyanya. Misalnya yang suka fotografi gitu ya, memang memperlihatkan agar orang lain melihat, mengagumi hasil karyanya dalam artian mengakui bahwa memang itu baik gitu ya, dan dia sendiri pun punya semacam refleksi bahwa oh ini kayaknya kurangnya di sini deh, mungkin dia dapat masukan dari orang lain gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu hanya sebatas memang betul-betul untuk dirinya sendiri, untuk mengoreksi dirinya sendiri. Misalnya Mbak Salma nih tadi, saya suka mengupload nih misalnya, nggak masalah selama memang Mbak Salma niatnya adalah pertama suatu saat nanti saya mungkin udah lupa saya pernah kesini misalnya, atau saya pernah melakukan ini. Saya contohnya ya Mbak ya, ibu-ibu semua misalnya, kegiatan hari ini saya pajang di Instagram saya juga beberapa kegiatan. Kenapa? Karena saya lupa Bapak dan Ibu, saya tuh setahun ini saya kan perlu, misalnya Mbak Ratna tahu ya, mungkin keperluan dosen itu kadang-kadang kita perlu ya Mbak ya untuk mengorek lagi apa nih pengabdian masyarakatnya yang sudah dilakukan gitu ya Mbak Ratna ya. Nah itu saya lakukan di Instagram. Jadi hanya sebatas oh ya hari ini saya pernah melakukan ini di MCCC gitu misalnya ya. Jadi itu yang niat saya itu adalah ketika saya lupa, saya ngorek-ngoreknya biasanya di MCCC gitu ya. Atau misalnya sedang akreditasi itu biasanya yang saya buka-buka itu adalah Instagram, Facebook gitu kalau akreditasi. Oh saya pernah nih foto sama anak-anak kegiatannya ini gitu ya. Nah tergantung bagaimana teman-teman dan kita semua memanfaatkan media sosial. Nah ketika itu menjadi, semoga ya kalau saya upload ini nanti yang like banyak nih, pasti banyak yang suka nih, pasti banyak yang muji saya cantik misalnya, saya muji mobil saya bagus. Kalau udah bagus, makanya saya bilangnya misalnya hari ini mobilnya apa, besok mobilnya lebih mahal lagi, besok lebih mahal lagi, terus seperti itu. Nah itu sudah masuknya kepada pamer gitu ya, pada pamer. Meskipun memang media sosial itu mau tidak mau memang medianya untuk memperlihatkan sesuatu gitu ya. Jadi tergantung kepada cara pandang kita mau untuk apa. Dan itu sebetulnya bisa terjawab oleh sendiri sebetulnya. Seperti misalnya orang histrionik, dia akan merasa diperkuat perilaku itu ketika wah like saya udah 5 nih, besoknya wah udah 10 nih, like saya udah 15 nih, tiba-tiba ada yang ih cantik ya misalnya gitu ya, wah tambah seneng nih, ih kamu udah langsing ya sekarang, bajunya bagus ya, nah tambah itu ya, jadi semacam energi buat dia itu udah pamer gitu. Nomor 1 dari saya. Kalau nomor 2, bagaimana cara menghadapi seseorang yang memiliki kepribadian ganda. Contohnya bagaimana ya Bu, misalnya biasanya gini ya, kepribadian itu adalah perilaku yang berulang Bapak dan Ibu.
kepribadian itu adalah perilaku yang berulang. Ketika misalnya dia hari ini, misalnya Mbak Salma nih, hari ini Mbak Salma senyum sama ibu, terus besoknya Mbak Salma senyum lagi sama ibu, tapi sama Mbak Ratna, Ibu Ratna senyum juga. Artinya Mbak Salma punya kepribadian yang ramah gitu. Tapi ketika hari ini Mbak Salma senyum sama ibu, besoknya sama ibu cemberut, besoknya senyum lagi gitu ya. Ini ada apa gitu kan, ada apa, ada sesuatu nih pasti. Nah, itu mungkin berbeda-beda. Jadi artinya adalah kalau ada kepribadian ganda, cara paling mudahnya adalah lihat perilaku dia yang berulang tuh yang mana. Itu sifat aslinya biasanya. Yang berulang tuh yang mana sih? Seperti itu biasanya. Biasa kalau jam segini lagi riuh ya, kalau bahasa Sundanya lagi riuh Mbak Ratna. Jadi ibu-ibu suka lagi rempong, jam kritis. Gitu ya Mas Salma ya, kira-kira gitu paling mudahnya sih seperti itu. Yang paling mudahnya lagi atau yang kedua lebih mudahnya lagi adalah apa kepentingannya untuk berinteraksi sama orang yang berkepribadian ganda ini. Jika memang tidak terlalu punya kepentingan ya nggak usah, karena memang dia sendiri sebetulnya punya momen. Kalau kepribadian ganda itu kan kalau yang akutnya ya di istilah klinis, nanti mungkin bisa dibenarkan oleh Mbak Ratna kalau saya salah, ini ya Mbak ya, tambahkan. Kalau di istilah klinis itu kalau kepribadian ganda teman-teman nggak akan mudah bergaul sebenarnya sama dia gitu. Hari ini dia bagaimana, besoknya dia gimana. Kadang-kadang moodnya naik turun, fluktuatif. Nggak akan mudah bergaul. Jadi kalau memang tidak perlu ya mungkin bukan menghindari ya, tapi untuk apa nih kepentingannya gitu loh sebetulnya. Sebatas apa sih, sejauh apa sih ibu bapak atau teman-teman sini perlu untuk bergaul sama orang ini gitu loh ya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Mbak Salma. Sama-sama Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin boleh dilanjut dengan Ibu Ratna pertanyaannya. Oke, baik. Saya izin share screen lagi nih, karena ini termasuk penguatannya untuk diri tadi ya. Pertama sebenarnya, apakah itu tidak pamer gitu ya? Sebentar Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Iya, tadi yang terakhir nih. Kalau bagi saya begini ya, Bapak Ibu sekalian, benar tadi yang disampaikan Bu Riri, saya sepakat, semua itu kembalikan ke niat kita masing-masing. Orang boleh punya persepsi yang berbeda-beda, itu hak mereka. Kita juga nggak bisa ngunci mereka dengan persepsi dengan apa yang ada di kepala kita, karena sama-sama nggak tahu, gitu kan. Tetapi segala sesuatu itu diawali dari niat. Niat kita apa? Jadi kembaliin aja sama niat diri kita. Kalau emang niat kita pengen berbagi untuk bisa, pertama tadi saya dan Mbak Riri kebetulan sama-sama profesinya nih sebagai dosen. Kami itu butuh yang namanya portofolio ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu portofolio? Kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan, dan kalau nanti akreditasi itu akan ditanya, buktinya mana? Gitu. Nah, sehingga media sosial itu salah satu media untuk bisa menyimpan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, gitu. Itu niatan pertama saya sebetulnya itu. Makanya ketika ini sekalian aja mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah follow IG lama saya itu kan dihack ya, gitu. Jadi saya banyak kehilangan portofolio nih. Padahal itu sudah saya awali dari 2017. Kegiatan-kegiatan saya ya sama, misalnya kayak gini nih, habis isi kayak gini, lalu nanti dimunculkan di situ gitu ya. Untuk apa? Niat saya yaitu pertama portofolio, yang kedua apa? Saya pengen tadi, makanya saya membranding diri saya dengan poin kedua tadi Bapak Ibu di sini. Kalau Bapak Ibu masih ingat tadi, mempromosikan versi yang lebih baik dari apa yang ada dalam diri saya. Jadi kebaikan-kebaikan aja yang saya tulis di situ. Harapannya apa? Mau dikata pamer sama orang lain nggak apa-apa. Itu persepsi orang begitu, silakan. Tetapi kalau dari sisi saya, niat saya adalah saya ingin berbagi, orang lain bisa jadi terinspirasi, atau justru kemudian, nah ini bagian yang saya suka, karena nanti bisa nambah jejaring juga gitu ya, promosi gitu. Gitu ya Mbak Riri ya biasanya. Karena dari situ, saya banyak sekali ya, maksudnya kalau misalnya ada yang hadir di sini, dan kebetulan memang seperti itu, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya pribadi itu juga ajang promosi. Jadi misalnya nih, oh ya tahu ya Mbak Nita nih ngisi, oh ternyata mau ya ngisi untuk SMA misalnya gitu. Nanti ada SMA loh,
yang kemudian menghubungi saya japri, inbox, kemudian ngomong, Mbak bisa nggak ngisi di sini? Wah, saya seneng banget tuh. Bukan apa-apanya, tapi nambah lagi nih jejaringnya. Silaturahimnya juga nambah. Pahalanya insya Allah dan semoga juga bisa makin nambah. Makin banyak yang baca. Kalau itu hal positif. Yang nulis positif, pahalanya ngalir ke yang nulis positif. Tapi kebalikannya, kalau nulis negatif, yang baca juga ikut jadi, aduh kok kayak gitu banget ya, gitu sampai pikirnya negatif. Pertanggungjawabannya siapa yang nulis? Dosanya juga masuk ke yang nulis itu, gitu. Jadi balikin aja sama diri kita. Ini paling penting nih, Bapak Ibu sekalian, monggo. Buat saya, omongan orang kalau baik jadikan untuk semangat kita. Tapi kalau itu buruk ya nggak apa-apa. Itu tadi ya, balik lagi bahwa kita nggak bisa ngontrol orang lain. Tapi kita bisa ngontrol kepala kita sendiri. Orang lain ngomong buruk, oh ya, mungkin dia lagi ada masalah ya, atau mungkin dia pernah melakukan sesuatu sama dengan kita, tapi pas itu mungkin gitu ya, kurang bagaimana gitu, sehingga nggak seperti hasilnya dengan kita. Mungkin begitu. Atau mungkin dia mengalami hal atau hal-hal buruk seharian itu, sehingga komennya kok kayak gini banget. Positive thinking aja. Positive thinking itu tidak akan jadi toksik. Nih hati-hati juga nih. Karena nih sekarang apa-apa serba toksik ya. Mungkin kapan-kapan kita angkat tema ini ya Mbak Riri ya. Karena sekarang semuanya itu dikaitkan sama toksik. Sebetulnya saya pribadi kurang setuju ya. Semua dikaitkan toksik itu orang jadi ragu juga loh. Jadinya benar nggak ya saya ngelakuin ini jangan-jangan toksik. Masa dikit-dikit kita bilang toksik gitu. Padahal omongan kita sendiri yang sering kali ngomong toksik itu bisa jadi racun untuk diri kita sendiri. Maka kita perlu berhati-hati dalam berbicara itu. Nah ini prinsip saya. Omongan orang kalau baik ya udah alhamdulillahin aja. Matur nuwun, alhamdulillah. Jadiin motivasi. Syukur-syukur kalau bisa menginspirasi. Kalau buruk, jadiin semangat aja. Semangat untuk apa? Oh ya besok lagi harus lebih baik. Pengingat, warning buat diri kita. Itu. Karena seringkali apa? Ini bukan kekurangan kok yang melemahkan hidup kita itu. Misalnya dikomentarin orang, walah bisa gitu karena ini nih gitu. Orang tuh kayaknya mungkin apa ya tadi dia mengalami hari buruk hari itu sehingga komennya jadi negatif ke kita. Tapi jangan jadikan itu untuk melemahkan hidup kita. Soalnya seringkali kita itu pendapat kita itu loh yang mengecilkan semangat kita. Jangan-jangan nih ya Mbak Salma nih komen gini karena emang saya betul begini ya gitu. Nah itu yang seringkali akhirnya kita jadi ragu buat melangkah besok lagi. Upload-nya bener nggak ya? Jangan-jangan nanti dikomentarin orang begini lagi. Nggak jadi upload, nggak jadi nanam pahala lagi deh. Kehilangan momen untuk nanam pahala gitu. Jadi saya rasa kembaliin aja ke niat diri kita. Seperti itu. Kalau yang kedua tadi berkaitan dengan kepribadian ganda, mungkin salah satu contohnya lagi yang bisa saya berikan, bisa lihat ke diri kita sendiri juga. Kita, kalau misalnya dengan permasalahan yang sama, ngadepin orang yang sama, kita suka berubah-ubah nggak? Kalau kita suka berubah-ubah, jangan-jangan kita punya kepribadian ganda. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Masalahnya masih sama, orang yang dihadepin masih sama. Gitu. Ya, jadi boleh ukur dari orang lain tadi eksternal seperti yang disampaikan Bu Riri, boleh ukur dari diri kita. Seperti itu tambahan dari saya Mbak Salma. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya tadi. Berarti tuh sebenarnya bisa dikatakan sombong atau pamer tergantung dengan niat kita gitu, maunya seperti apa. Dan mungkin kita bisa kalau seandainya kita nggak mau sombong atau pamer bisa digiring sama caption gitu ya Bu ya. Kalau bahwa ini kita cuma ingin menunjukkan, tidak ada maksud sombong atau pamer kayak gitu. Nah, kemudian Ibu ini juga ada pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya, karena sudah jam 9. Pertanyaan terakhir ini dari Mbak atau Ibu Risma Della Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu izin bertanya, cara apa ya Bu yang ampuh untuk menghadapi orang-orang yang pamer dengan kekayaan maupun kehebatannya ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Nah mungkin boleh kepada Ibu Ratna, mungkin boleh disampaikan. Oke, cara apa ya yang bisa dilakukan untuk ngadepin orang-orang yang suka pamer? Cara apa menurut saya supaya tidak banyak kemudian membuat diri kita terkontaminasi ya, dalam tanda kutip artinya membawa efek buruk pada diri kita. Yang pertama, coba posisikan bahwa
kita ada dalam posisi dia dulu, supaya kita bisa nyamain frekuensi dulu nih, gitu. Kan kalau misalnya nih, kenapa harus samain frekuensi? Supaya kita bisa lebih mudah nanti untuk bisa mengenali. Sama halnya ketika kita bicara sama anak kecil kan kita nggak bisa langsung judgement misalnya, misalnya Lupna lah misalnya gitu ya, anak saya gitu. Kadang-kadang dia ngomong sesuatu yang dia sendiri kan nggak ngerti artinya, orang baru 3 tahun gitu. Tapi supaya saya ngerti bahwa sebenarnya apa sih yang dia maksud, itu kan saya harus nyamain frekuensi nih. Mulai dari saya duduk untuk bisa sama tingginya dengan dia, saya menyamakan suara, dia ngomongnya dengan suara yang seperti apa, saya juga ikut niruin. Makanya jangan heran kalau kita ngadepin orang-orang yang dengan tipikal macam-macam, ya masuk dulu ke dalam, ibaratnya ke dalam kepalanya gitu ya. Ngomong sama anak kecil, suaranya kan jadi kayak anak kecil. Oh iya, ini nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bukan kita ikut-ikutan jadi anak kecil, enggak. Tapi frekuensinya disamain dulu. Ngomong sama orang-orang yang kepalanya besar dengan kekayaan yang berlimpah dan sebagainya, coba dulu deh. Samain frekuensi, ngebayangin kalau ada dalam posisi dia yang seperti itu, apa ya kita akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, kemudian yang kedua baru kita memahami setelah kita ngerti posisi dasarnya di mana gitu. Kayak tadi lah misalnya inisial I gitu ya. Ketika dia lagi heboh-hebohnya waktu itu pamer apa dan segala macam gitu. Kita akan jadi bisa ngerti menyelami kepala dia bahwa oh iya, orang ini butuh pengakuan ya. Ada apa dengan dia di masa lalu gitu. Kalau kita orang psikologi, kita pakai cara psikoanalisa, kita bisa tarik ke belakang kan? Malah justru jadi hal yang menarik, pembelajaran buat kita. Nah itu, bahkan seorang gitu ya, bahkan seorang residivis sekalipun, bisa jadi mungkin itu adalah guru kita dalam hal apa? Kita bisa belajar banyak hal dari dia. Belajar untuk apa? Belajar untuk supaya besok ketika kita menjadi orang yang misalnya tadi kere munggah bale itu tadi ya. Ingat-ingat ya, kere munggah bale. Ketika kita misalnya sekarang kita dalam kondisi yang mungkin kurang beruntung, besok ketika kita dewasa, kita menjadi orang yang mungkin orang lain memandang kita superstar misalnya begitu, kita jadi eleng gitu loh. Eleng untuk apa? Eleng bahwa pencapaian ini ada orang-orang di sekitar kita dan kita nggak mudah lupa sama mereka. Kita belajar dari siapa? Dari seorang residivis yang mungkin sebetulnya ketika kita lihat dengan mata telanjang, wah kayak gitu banget, itu merugikan, dia menipu, dosanya besar loh apa dan sebagainya. Daripada kita menghujat orang, mendingan kemudian kita menempatkan ke diri kita, besok-besok berarti saya jangan sampai jadi seperti dia. Saya harus jadi orang yang bagaimana gitu. Jadi kalau kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, auranya akan jadi positif, menarik hal-hal positif. Tapi kalau kita udah menempatkan negatif, biasanya auranya akan menarik hal-hal yang negatif juga. Entah apalah nanti gitu. Itu ada kok ilmunya di dalam psikologi juga. Jadi kayak frekuensi tadi ya, gelombangnya itu berapa gitu. Makanya kalau misalnya ada orang marah, kenapa orang di sekitarnya yang hanya ngelihat orang marah ini bisa jadi ikutan marah loh. Tapi ketika ada lihat orang tersenyum, kita jadi pengen ikut tersenyum ya nggak sih? Ada orang ketawa, kita juga jadi pengen ikut cari tahu kenapa dia ketawa gitu. Jadi tadi gelombang itu mempengaruhi kita. Emosi kita itu juga bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kira-kira begitu Mbak Salma kalau dari saya. Ya, terima kasih Ibu Ratna. Mungkin boleh selanjutnya dengan Ibu Riri disempurnakan. Baik, saya hanya menambahkan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ratna, Bu Ratna tadi. Dan untuk beberapa kepribadian tertentu, cara yang paling ampuh kalau kita tadi bicara kepribadian ya, yang saya sampaikan tadi, misalnya kepribadian histrionik. Kepribadian histrionik itu caranya untuk menghadapi dia agar tidak begitu pamer lagi adalah dengan tidak adanya pengakuan dari lingkungan, artinya tidak usah digubris gitu. Jadi jangan digubris, itu ada hukuman buat dia karena pengakuan lingkungan, perhatian lingkungan itu adalah semacam baterai buat dia gitu ya. Jadi kalau untuk meredusir perilaku itu dengan cara tidak dihiraukan. Jadi jangan dicas gitu, jangan dikeprokin gitu. Jadi ya sudah dianggap biasa saja. Biasanya kalau lingkungan dia melakukan itu secara bersama-sama, akhirnya si orang ini akan redup sendiri akhirnya, begitu sih. Ya, oke, barangkali itu saja Mbak Salma. Oke, terima kasih Ibu. Berarti mungkin Bu Sri atau Mbak Sri ini
bisa meng-hide mungkin ya, atau mengecualikan orang tersebut semisal gitu, atau mungkin juga bisa bersikap untuk biasa aja, atau ada istilahnya itu boleh bersikap dengan bodoh amat gitu kan ya, untuk orang-orang yang seperti ini, dan kita bisa mencharger energi positif lagi di tempat lain gitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, nggak kerasa sekarang sudah jam 9 lewat 6. Kalau waktu Indonesia Banten itu jam 9 lewat 6. Waktu Indonesia Banten. Nah, nggak kerasa ini sudah tanggal 31 Maret juga, Ibu Bapak sekalian. Dan ini mungkin sebagai penutup ya, Ibu Bapak, penutup di kajian Muhammadiyah with You, juga mungkin ini penutup di kajian LDP. LDP itu kajiannya sebulan 3 kali ya, Ibu? LDP MCCC 2 bulan sekali, tapi sekali itu rangkaian, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari gitu, Mbak. Oh gitu. Iya. Tapi selama puasa kita akan libur ya. Nanti mungkin Mbak Salma bisa bantu menyampaikan. Boleh. Kita akan diganti apa gitu. Ya. Oke, boleh. Ya, ini mungkin juga sebagai penutup juga ya sebelum Ramadan, karena supaya bulan Ramadan kita bisa beribadah secara khusyuk ya, karena nggak mungkin juga diadakan acara malam-malam untuk tarawih dan juga tadarus. Mungkin boleh nih Ibu Riri dulu deh untuk memberikan closing statement atau saran kepada kita semua, Bapak Ibu serta peserta yang hadir pada malam hari ini. Monggo, kepada Ibu Riri dipersilahkan. Baik, closing statement-nya apa ya? Mungkin bahwa sebetulnya Crazy Rich itu kalau kita tanggapi adalah seseorang yang dihibahkan oleh Allah, dikasih amanah oleh Allah, yang memang sudah siap untuk menghadapi materi yang berlebih dibanding yang lain. Artinya orang-orang si Crazy Rich dalam Islam itu adalah orang-orang yang memang membaktikan seluruh materinya untuk di jalan Allah. Dia sudah siap untuk membaktikan seluruh materinya di jalan Allah, mendapatkan secara halal, mengelola secara halal, dan dia mengeluarkan juga secara baik-baik. Nah, apabila itu tidak terjadi, maka mungkin ada yang salah dari bagaimana dia cara mendapatkannya, bagaimana cara dia mengelolanya, dan bagaimana cara dia mengeluarkannya. Hal ini kalau dalam kepribadian, lagi-lagi ya Mbak Ratna ya, karena kita pencinta psikolog klinis, mau tidak mau memang ada faktor kepribadian. Kalau dalam psikoanalisa, 5 golden age itu tidak akan lepas sampai ke seumur hidupnya. Gitu ya. Apa yang terjadi sampai dia bisa seperti itu? Karena normalnya orang, betul kata Mbak Ratna, tidak mungkin bisa instan, apapun tidak ada yang instan. Semuanya itu perlu proses. Begitu Mbak Salma dan Ibu Bapak serta teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya boleh closing statement dari Ibu Ratna, dipersilahkan. Ya, oke. Kalau dari saya, karena tadi sebetulnya supaya tidak jadi kebiasaan, ya tadi, sekarang semua eranya serba menipu gitu ya. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menghalalkan segala cara untuk bisa kita menipu orang dalam tanda kutip. Karena kan tadi ya, menipu kan sebenarnya ada positif dan ada negatif. Itu teman-teman yang perlu ingat juga gitu ya. Tadi saya udah kasih contoh juga. Terus kemudian yang kedua adalah mulai dari sekarang, ini saran saya aja, terutama bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah ya, terutama yang S1 ya. Personal branding itu harus dimulai dari sekarang, kumpulin. Kalian punya bekal dan waktu yang masih sangat panjang, kumpulin dari sekarang gitu. Nggak ada salahnya kok gitu. Omongan orang gitu. Kalau memang itu positif tadi ya, jadiin alhamdulillahmu. Tapi kalau itu negatif gitu, ya jadiin penyemangat aja dan seperti sebuah warning bagi diri kita, kayak peringatan, oh iya berarti saya harus lebih baik. Caranya lebih baik gimana gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi jangan mudah sakit hati. Generasi kalian ini, generasi milenial, X, Y, Z ini adalah generasi yang semua serba online. Artinya apa? Segala sesuatu termasuk komen tadi pasti akan dilakukan online. Coba orang zaman dulu. Zaman dulu tuh sebetulnya juga sudah banyak loh komen-komen itu, tapi kan mereka tidak bisa mengupload ya. Orang zaman dulu kan paling bisik-bisik di belakang ya, Mbak Riri, begitu kan ya? Zaman kita maksudnya belum ada media sosial bagaimana sebenarnya ada juga gitu loh. Julid itu dimanapun ya sebenarnya ada juga gitu. Tetapi ya tadi balikin aja ke niat diri kita. Jadi memang harus diawalin dari sekarang. Tapi benar-benar lakukan personal branding. Jangan pencitraan. Pencitraan bisa meracuni diri kita. Karena apa? Topengnya tadi jangan-jangan nanti kita sampai lupa wajah asli kita yang mana.
Tapi kalau kita melakukan personal branding, kita lagi permak wajah kita, ibaratnya lagi di facial. Jadi semakin kesini, semakin halus. Semakin nanti suatu saat teman-teman butuh, teman-teman udah punya nih portofolio saya nih, buktinya ini gitu. Ya, personal branding gitu. Itu aja Mbak, kalau dari saya Mbak Salma. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riri dan Ibu Ratna sudah menyempatkan hadir untuk memberikan sharing ilmu kepada kita semua. Materinya juga sudah disampaikan ke saya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Ibu Ratna untuk di-share ke grup WA. Dan teman-teman semua, Bapak, Ibu, serta teman-teman saya, teman saya seperjuangan, terima kasih yang sudah hadir dalam Zoom ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oh, boleh berfoto dulu. Mbak Salma bisa ngambilkan? Bisa, Ibu. Oke. Ini boleh soalnya teman-teman saya nggak bisa yang ngambil. Iya, masa tidur. Ya. Boleh teman-teman yang tidak ada kesibukan, boleh di on cam. Boleh di on cam semua ya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini sudah ada beberapa yang on cam dan beberapa juga yang belum. Oke. Saya hitung ya, ketika hitungan ketiga akan saya simpan. Oke, siap? Untuk ini di slide pertama saya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide kedua saya. Pokoknya tetap gaya aja ya, karena slide pertama, kedua saya belum tentu slide kalian gitu. Jadi Bapak Ibu, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, ini slide terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak, Ibu, serta Ibu pemateri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Masya Allah, sharing ilmunya sudah banyak sekali ya. Pada dasarnya adalah crazy rich, atau biasa kita dengar dengan istilah crazy rich ya. Yang biasa kita dengar dengan istilah crazy rich adalah seseorang yang diberikan kemampuan ya, kelebihan gitu, kelebihan harta. Dan pada dasarnya seorang crazy rich yang benar-benar crazy rich adalah dia yang ingin mengeluarkan hartanya untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dan sedang merasakan kesusahan di luar sana, yang sedang kekurangan air, kekurangan makanan, dan lain hal sebagainya. Dan itulah crazy rich sesungguhnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dan saya atas nama Salma Latifah, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik tingkah laku, lisan, perkataan, dan perbuatan. Dan saya juga ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan syahrul Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan bulan puasa ini, Ramadan kali ini dengan penuh kehusyuan, penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, dan semoga kita semua diberikan kesehatan sampai kembali pada fitri. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan informasi bahwa insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan ditemani oleh tausiah online dari Majelis Tablik Muhammadiyah PWM-DIY yang dilaksanakan pada jam 15.00 sampai dengan menjelang buka puasa. Dan kemudian akan hadir lagi Muhammadiyah with You seri ketiga setelah bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan masuk ke dalam grupnya agar tidak ketinggalan info. Sekali lagi saya atas nama Salma Latifah. Setelah Lebaran. Saya koreksi setelah Lebaran. Oh iya, setelah Lebaran. Ya. Berarti sekitar, jadi setelah Lebaran nanti akan ada infonya lagi untuk Muhammadiyah with You yang pastinya dengan tema-tema yang menarik. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah akan bertemu lagi dengan saya, Salma Latifah, jika ada umur dan waktu, teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf dan saya bersama Salma Latifah pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, ijhad, wala taksal, wala taku gofilan, fanadamatul uqbal lima yatakasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.